Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NIM 1801803 dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas B. Di sini saya akan memaparkan pertanyaan beserta jawabannya dalam buku Perilaku Organisasi yang ada pada bab 4 mengenai individu dalam organisasi. Dalam buku Perilaku Organisasi ini, pada bab 4 terdapat materi mengenai perilaku dalam organisasi. Di dalamnya terdapat 4 soal atau 4 pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Langsung saja, di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 1. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam hal ini merupakan sebuah proses kognisi yang dapat menghasilkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam prosesnya, setiap individu itu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya, dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Persepsi di sini itu adalah suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi tersebut. Nah, karakteristik dan kepribadian ini misalkan kalau yang jelek akan menghasilkan persepsi yang jelek pula, begitupun sebaliknya. Nah, pengaruhnya terhadap perilaku seseorang tentu ada faktor yang memengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama pelaku persepsi, yang kedua itu target yang dipersepsikan, dan yang ketiga situasi di mana persepsi itu dilakukan. Nah, di sini pelaku persepsi itu artinya karakteristik yang melekat dengan seseorang. Yang kedua, target yang dipersepsikan itu adalah objek yang dipersepsi oleh individu itu sendiri. Semakin kompleks objek yang dipersepsi, semakin kuat pula untuk mendekati objek yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, situasi di mana individu mempersepsi adalah suasana yang melingkupi individu dalam proses mempersepsi. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan dari nomor 2. Perbedaan individu dalam organisasi itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku individu dalam organisasi tersebut, yaitu dalam suatu organisasi akan menemukan individu-individu yang berbeda di dalamnya. Perbedaan itu meliputi suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di dalam organisasi itu tersebut. Setiap orang diciptakan sebagai individu yang memiliki kepribadian yang unik, berlatar belakang mereka yang individu, kebutuhan dan cara mereka memandang dunia, dan individu lainnya. Individu-individu ini memiliki respon yang berbeda terhadap suatu perintah dari atasan dan memiliki cara bersosialisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu yang biasanya berpengaruh pada perilaku suatu organisasi, yang pertama nampak itu adalah demografi atau data-data aktual pada diri kita dan yang biasanya tetap. Contohnya itu suku, ras, dan budaya. Nah, demografi di sini itu akan dapat memengaruhi perilaku kerjanya, antara lain kepribadian individu dalam bekerja, kemampuan dan keterampilan serta sikapnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Dari nomor 3 itu ada 3 jawaban atau ada 3 pendekatan, di mana pendekatan yang pertama itu ada pendekatan kognitif.
Pendekatan kognitif ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Pendekatan kognitif ini tidak bersifat historis seperti reinforcement karena pengalaman masa lalunya hanya dapat menentukan struktur kognitif. Kemudian pendekatan yang kedua itu ada pendekatan reinforcement. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan reinforcement ini lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respons yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Teori reinforcement ini bersifat historis. Dalam hal ini, suatu respons pada keadaan tertentu menjadi fungsi sejarah lingkungannya. Misalnya itu, bagaimana seringnya dan dengan cara apa respon dapat dihargai pada masa lalunya. Dalam pendekatan reinforcement ini, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Kemudian pendekatan yang ketiga ini ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Adapun perilaku ini timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide-ide masing-masing. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat itu, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Di sini, multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa jadi dia juga memiliki keahlian di bidang yang lain jika potensinya itu dikembangkan dengan baik. Nah, banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai multiple intelligence ini. Misalnya saja, seorang karyawan yang memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.